laki-laki itu melihat bagaimana dunia bekerja. Visual banget ya. Visual. Jadi itu menjadi poin saya ruangan Oka. Jadi kita mau membongkar salah satu alat PECO emulsifikasinya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Operasi, jumpa lagi di episode terbaru kita kali ini. Seperti biasa, hari ini kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial. Masih dengan saya, hostnya Nisa. Semoga pekan-pekan depan hostnya bisa ganti juga. Monggo yang mau itu bisa mengisi link di spreadsheet ya teman-teman yang mau mengisi podcast ini, karena ini sebenarnya wadah bagi teman-teman iLink Group untuk bisa berkarya dan berbagi di podcast operasi ini, obrolan penuh inspirasi. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, masih kebetulan tim saya juga satu divisi, Kepala Departemen Sarana Prasarana iLink Group, yaitu Mbak Yuli. Alhamdulillah ketemu lagi Mbak Yuli ya, jangan bosan-bosan kita undang. Nah, hari ini topiknya cukup menarik ya Mbak ya. Sebelum masuk ke topik, saya mungkin mau cerita singkat. Jadi sebenarnya saya sama Mbak Yuli sudah mengenal cukup lama, yaitu 10 tahun. Tapi terus terang ini sekalian klarifikasi ya, kita tidak main orang dalam gitu ya Mbak Yuli. Walaupun saling kenal, tapi memang benar. jenjang karir Mbak Yuli dan sebagainya juga memang based on penilaian, dan memang seleksi ketat juga ya, dengan ada beberapa kandidat juga. Nah, bagi saya pribadi, saya banyak belajar ya dari Mbak Yuli ini. Seperti sebenarnya sudah saya anggap sebagai kakak-kakaan saya, kakak-kakaan karena nggak punya kakak gitu ya. Sebagai kakak banyak memberi inspirasi juga, teman curhat juga ya Mbak ya, dari zaman galau-galau belum menemukan jodoh, alhamdulillah sampai saat ini. Nggak, terus terang saya masih ingat beberapa pesan Mbak Yuli yang masih saya jalankan gitu ya, terutama tentang kehidupan rumah tangga maupun waktu masa-masa mencari jodoh itu. Saya ingat banget salah satu nasihat Mbak Yuli itu, Nis, sederhanakan kriteriamu gitu ya. Jadi bagi yang sobat operasi yang belum punya belum dapat jodoh, mungkin bisa menyederhanakan kriteria gitu. Itu yang saya pegang waktu itu. Oke, lanjut ya, kita bahas topik kali ini yang cukup menarik juga. Judulnya Sarpras di balik layar gitu ya Mbak Yuliana. Mungkin bagi teman-teman sobat iLink yang belum tahu atau pingin tahu kira-kira nih ruang lingkup tugas dan wewenang dan pekerjaan dari teman-teman Sarpras, baik yang di Sarpras pusat maupun di Sarpras di cabang, di klinik, di rumah sakit KMU, di NEC maupun di EHP, di Natamata, itu apa aja sih sebenarnya? Sekilas untuk diketahui, saat ini teman-teman Sarpras di iLink itu membawai 24 titik ya Mbak ya, termasuk Natamata. 24 kurang lebih ya, 24 titik ya, mulai dari klinik, rumah sakit, EHP dan optik Natamata gitu. Jadi luar biasa sekali. Walaupun Departemen Sarana Prasarana ini termasuk salah satu departemen support ya di iLink, tapi luar biasa sekali tentang ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab dan wewenangnya seperti itu. Karena juga seperti kita ketahui, salah satu tugas sarana prasarana adalah memelihara aset perusahaan gitu Mbak Yulia, yang nominalnya juga tidak sedikit ternyata ya. Dan juga ternyata Alkes Mata itu mahal-mahal ya say. Itu bikin puyeng juga, fantastis kayak oke, sering pusing nih, sering kena omel juga seperti Mbak Yuli, kayak Mbak rusak lagi, bisa setiap laporan tuh saya selalu nanti ini kabar baik apa kabar buruk gitu, karena seringnya kabar buruk seperti itu ya. Nah, tapi insya Allah alhamdulillah dengan adanya Mbak Yuli juga semoga bisa lebih baik lagi gitu ya Mbak. Nah, boleh di-spill nggak nih sih Mbak? Mungkin ini teman-teman yang di luar iLink, Departemen Sarpras tuh kalau di luar sana kita sering familiarnya mungkin dengan IPSRS. Nah, instalasi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit gitu ya, mungkin familiarnya. Tapi kami di iLink menyebutnya dengan Sarpras gitu supaya lebih ringkas. Tapi sebenarnya ruang lingkupnya kurang lebih sama ya Mbak ya. Oke, boleh langsung tolong dijelaskan secara singkat atau secara bahasa awam aja nggak sih Mbak, sebenarnya tugasnya teman-teman Sarpras itu apa sih gitu ya?
Baik, terima kasih banyak Mbak Nisa. Cukup ini ya teman-teman ya, detail gitu ya. Kayaknya tambah berat nih. Oke, saya terhitung masih baru juga sih Mbak Nisa ya. Nah kebetulan teman-teman mungkin sedikit ya, Mbak Nisa ini adalah atasan saya langsung gitu ya. Jadi mungkin sedikit laporan juga ini akhirnya ya ketika ada podcast Sedikit curhat. ini ya. Curhat juga gitu ya. Tapi alhamdulillah dibersamai banget terkait dengan apa-apa yang memang ada di Sarpras gitu ya. Dimana Sarpras ini sarana dan prasarana gitu ya. Jadi kita memang bertanggung jawab untuk menjaga sarananya dan juga prasarananya yang dipakai untuk menunjang semua kegiatan di iLink Group gitu. Terkait dengan Sarpras sendiri ya, mungkin teman-teman bisa kepo-kepo gitu ya. Sebenarnya Sarpras itu ngapain sih gitu ketika memang tidak ada sesuatu yang rusak gitu ya Mbak Nisa. Mungkin ada pertanyaan nih, pernah juga masuk gitu ya, Sarpras tuh ngapain sih kalau nggak ada alat yang rusak gitu. Mungkin saya detailkan ya teman-teman terkait dengan Sarpras, memang tidak hanya menyelesaikan terkait dengan kerusakan alat gitu ya, tapi teman-teman juga untuk menjaga, merawat, menjadwalkan untuk perawatannya yang bisa kita sebut dengan preventive maintenance, kemudian untuk kalibrasi, itu memang semuanya dipegang oleh tim sarana dan prasarana, baik itu di EHP, iLink Hospital partnernya kita, dan juga di rumah sakit, dan ada di klinik-klinik juga gitu. Oke. Selain itu ada lagi nggak Mbak? Terus bedanya pekerjaan teman-teman di Sarpras pusat sama di cabang itu apa sih Mbak Yuli? Kalau boleh dijelaskan. Oke, ini ya teman-teman ya, biar tidak terjadi kesenjangan secara jam atau pekerjaan gitu ya. Mungkin kita akan bedakan apa sih bedanya antara tim Sarpras Corporate dengan tim Sarpras yang ada di klinik dan juga tim Sarpras yang ada di EHP, iLink Hospital Partner. Yang pertama untuk yang EHP gitu ya Mbak Nisa, kalau EHP itu memang ruang lingkupnya lebih kecil, dalam artian hanya satu ruangan aja yang kita sebut dengan poli dan juga OK, dimana teman-teman tuh biasanya akan bantu untuk proses setting OK, ruang operasi ya teman-teman, OK itu kemudian bantu untuk membersihkan ruangan OK-nya, kemudian memastikan bahwasanya ruang OK, barang-barang yang digunakan itu masih dalam kondisi steril gitu. Dan kalau untuk di polinya teman-teman memastikan alat yang mau digunakan untuk memeriksa pasien ya, sebelum digunakan dokter atau tim perawat itu berfungsi dengan baik Mbak Nisa. Selain itu juga memastikan bahwasannya alatnya bersih nih gitu. Jadi jangan sampai ada pasien yang sudah mau periksa lihat alatnya aduh kotor nih gitu. Jadi itu kita jaga banget gitu ya untuk yang EHP. Kemudian kalau untuk yang klinik ini cakupannya lebih luas Mbak Nisa, karena memang lebih banyak komponen-komponennya, tidak hanya di poli maupun di OK. Lebih banyak ruangannya juga. Betul. Ya, lebih banyak alkesnya. Betul, jadi alatnya lebih banyak, jadi yang diurusi juga lebih banyak, asetnya juga lebih banyak, yang jelas lebih mahal-mahal juga gitu ya, jadi lebih kompleks. Jadi nanti kalau klinik nanti ada IPAL-nya, ada uji limbahnya, jadi memang lebih kompleks untuk pelaporannya dan sebagainya. Kemudian kalau untuk corporate, nah kita yang akan memantau nih, kita akan melihat teman-teman ini sejauh mana sih ada kendala apa yang belum sesuai, mereka butuh bantuan apa, itu ke kita, support ke cabang ya, ke cabang. Atau misal ketika cabang butuh alat, ketika mereka mau pameran atau apa butuh alat, nah bisa nih ke kita, nanti kita yang membantu untuk mensupport dan mencarikan. Luar biasa sekali. Nah biasanya nih ruangannya Mbak Yuli nih kalau hari-hari biasa saya ngintip tuh kayak kosong atau sisa tinggal berdua Mbak Yuli dan Mbak Eva atau bertiga gitu ya, padahal timnya tadinya banyak, tapi yang luar biasa sekali memang teman-teman Sarpras pusat ini memang seringnya keliling-keliling cabang yang 24 titik tadi tuh Mbak Yuli untuk support masing-masing. Nah perlu diketahui juga salah satu tugasnya teman-teman Sarpras kalau di cabang itu adalah ada tugas checklist harian gitu Mbak Yulia, memastikan bahwa kondisi alkes maupun aset lainnya juga bisa berjalan dengan baik di hari itu sehingga bisa support pelayanan ke pasien dengan lebih maksimal juga gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira boleh di-spill nih nggak Mbak Yuli buat teman-teman sobat iLink gitu ya, untuk program kerja Sarpras semester 2 nih,
apa aja sih Mbak Yuli program unggulan pasti yang harus disebutkan semua yang ntar nggak cukup waktunya. Atau pesan-pesan nih buat teman-teman mau ada seperti apa. Kalau dari segi SDM saya spill sedikit mungkin ya Mbak Yuli sebelumnya. Memang tantangan terbesar bagi teman-teman Departemen Sarpras saat ini maupun di pusat maupun di cabang adalah pemerataan skill dan knowledge-nya teman-teman ya, karena untuk posisi staff maupun SPV Sarpras itu background pendidikannya beragam gitu ya teman-teman ya. Ada yang dari teknik, tekniknya pun juga beragam ya. Ada yang teknik elektro, ada yang teknik sipil, ada yang teknik apa-apa, bahkan ada yang di luar teknik ya seperti manajemen, beberapa tuh saya lihat bahkan jurusan-jurusan lainnya. Nah itu kan sangat beragam, bahkan ada yang perawat ya, yang double job itu. Nah itu kan pasti tidak butuh waktu dan memang jadi tantangan bagi kami saat ini untuk menyamakan skill dan knowledge pemerataan itu. Makanya salah satunya juga luar biasa sekali dari teman-teman Departemen Sarpras ini ada internal training yang terjun langsung ya, hands on gitu. Hands on training itu salah satu program unggulan dan sangat diapresiasi juga kemarin oleh para direksi gitu, karena memang terjun langsung untuk praktek langsung ngebongkar alat dan memasangnya lagi gitu ya. Nah mungkin ada lagi nggak, dan harapannya program itu bisa terus berjalan. Kemarin udah launching perdana di semester 1, harapannya bisa terus ya sampai semester 2 dan sebagainya, karena kemarin juga responnya sangat positif ya dari teman-teman. Alhamdulillah antusias juga untuk belajar hal baru nih. Saya pribadi juga mengapresiasi. Ada boleh dijelaskan lagi nggak, selain program yang mau berlanjut hands on training itu di semester 2 ini ada program apa sih Mbak Yuli? Oke, kalau dari Sarpras Mbak Nisa ya terkait dengan hands on itu ada yang menarik sebenarnya teman-teman terkait dengan tim saya yang ganteng-ganteng gitu ya Mbak Nisa ya, yang cantik hanya satu gitu ya. Admin saya, yang lain tuh ganteng-ganteng gitu. Memang kalau yang timnya itu laki-laki itu memang lebih ke melihat bagaimana, mungkin sering didengar ya teman-teman ya, laki-laki itu melihat bagaimana dunia bekerja. Visual banget ya. Visual. Jadi itu menjadi poin saya dan tim gitu ya untuk bisa Gimana berkembang karena memang kita bekerjanya dengan alat nih gitu ya. Jadi salah satu program kerja kami gitu ya, yaitu HOT, hands on training, itu kan bongkar alat gitu ya. Itu antusiasnya luar biasa Mbak Nisa gitu. Jadi teman-teman itu lebih antusias bongkar alat daripada ngisi checklistnya gitu. Karena gitu ya. Jadi mereka semangat gitu. Jadi kita yang mengadakan tuh kayak bagus nih, antusiasnya oke. Teman-teman juga ternyata lebih paham, lebih mudeng ya. Bener, lebih jaga nih. Mbak, ini kemarin saya bongkar loh, karena saya kemarin habis dari pelatihan itu kayak saya oke, berarti dipakai ini, itu luar biasa ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk program kerja semester 2, insya Allah ini kita mau lanjut lagi untuk hands on training part 2 gitu ya teman-teman ya. Ini juga pernah saya sampaikan juga sih Mbak Nisa, insya Allah kalau enggak bulan ini atau bulan depan insya Allah itu akan kita lakukan di ruangan Oka. Nah, jadi kita mau membongkar salah satu alat peko emulsifikasinya kita. Wow, menarik sekali ya. Untuk selanjutnya juga karena balik lagi cabang Ailing Group sangat banyak dan tersebar di beberapa kota gitu Mbak Yulia. Semester 2 ini juga teman Sarpras punya program untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi ya, semacam Scrum gitu tadi Mbak Yuli ceritanya. Nah insya Allah sudah berjalan 1 atau 2 kali ya Mbak Yulia. Tiap hari Senin. Oh ya, jadi itu insya Allah untuk rumah sakit sama klinik mungkin komunikasinya kita akan lebih intens ya Mbak Nisa, mengingat permasalahannya akan lebih kompleks ya. Itu insya Allah kita akan per pekan, insya Allah hari Senin jam 10 gitu ya dengan tim. Secara online berarti ya? Secara online, dan nanti juga akan kita dampingi dengan kunjungan rutin di luar audit gitu ya. Mungkin teman-teman kalau saya datang jangan malah pergi ya. Mbak Yuli datang gitu enggak. Jadi kalau saya datang ya ayo kita ngobrol, karena kita tidak akan bisa berbenah kalau kita tidak saling memahami gitu ya. Karena laki-laki juga ternyata perlu dipahami Mbak Nisa, itu saya baru tahu banget ketika saya jadi Sarpras ya. Jadi nggak perlu kita yang
melakukan gitu ya. Jadi kadang teman-teman itu hanya butuh untuk sharing, butuh masukan dan sebagainya. Jadi kita mewadahi itu dari corporate. Dan itu harapannya bisa termanfaatkan dengan baik gitu Mbak Yul. Maksudnya hal-hal yang pingin dikonsultasikan kepada teman-teman Sarpras di pusat atau kendala-kendala di cabang di lapangan, monggo bisa disampaikan aja. Insya Allah dari teman-teman Sarpras pusat juga tidak akan menjudge gitu ya. Apa sih ini kok banyak masalah? Justru malah kita sedih kalau nggak terinfo gitu Betul Mbak. Mbak Udah Nisa. kerusakannya udah parah misal atau ternyata banyak komplain di sana tapi kita telat mengatasinya. Maksudnya semakin cepat teratasi insya Allah akan semakin baik gitu ya dan tidak akan merugikan banyak pihak, tidak merugikan pasien, merugikan dokter maupun merugikan teman-teman dari unit atau departemen lain gitu ya Mbak Yulia. Jadi semoga sarana komunikasi itu ya agenda Scrum, Sarpras di pagi hari setiap sepekan sekali bisa berjalan dengan maksimal dan optimal dan bisa membuat kinerja di cabang juga lebih baik lagi gitu. Sebenarnya inline dengan salah satu goal atau WIGI Link di semester 2 ini ya meningkatkan service excellence dan juga operational excellence. Masih dijabarkan kita support itu juga sebenarnya ya. Dan untuk mungkin saya mau menambah sedikit terkait ini ya program kerja sarana prasarana juga kok di semester 1 kemarin di beberapa klinik kita sudah menganggarkan biaya yang cukup besar untuk renovasi. Nah, di semester 2 ini harapannya renovasi klinik ya, mempercantik klinik. Kalau teman-teman lihat nih sekarang wajahnya udah beda nih klinik KMU, klinik mata KMU Gresik, klinik mata KMU Bangkalan gitu ya, sudah wajahnya udah beda. Klinik mata KMU Sidoarjo gitu udah beda wajahnya. Lamongan juga walaupun versi lebih ringan gitu renovasinya. Dan semester 2 ini tantangannya adalah programnya adalah harapannya bisa memaintenance yang sudah di renovasi itu gitu ya. Pemeliharaannya harapannya bisa lebih baik dan juga perapian 5R-nya gitu teman-teman. Misalnya kabel menjuntai, terus apa Mbak Yulia? Kebersihan alkes. Beberapa kemarin saya juga masih kaget kok masih ditemui alkes berdebu udah 2025 sedangkan kita training 5R itu kok nggak salah sudah dari tahun 2019 kayaknya sama Pak Reza itu. Betul, 2019 sebelum Covid kok saya ingat. Nah, itu kan sudah lama sekali. Mungkin perlu refreshment atau seperti apa gitu ya. Karena sebenarnya jangan lupa teman-teman kalau Sarpras ini tuh tugasnya juga berat. Bayangkan dan tidak bisa dipikul sendiri gitu Mbak ya, harus dipikul bersama. Maksudnya ini tugas kita bersama Sobat iLink gitu. Karena kan usernya juga bukan cuma Sarpras aja alkes. Sebenarnya sama aja ketika kita tidak menjaga alkes itu dengan baik, misalnya ARK rusak atau apa itu kan kita perlu biaya perbaikan. Sebenarnya sama aja kan kalau karena human error ya kerusakan itu. Sama aja ketika kita diamanai sebagai kasirnya di klinik mata KMU terus ketika kita kehilangan uang 1 juta itu sama halnya dengan itu gitu loh mindsetnya harapannya. Atau kalau ada barang hilang ya sama aja kan aset perusahaan itu bisa berupa uang, bisa berupa barang, inventaris maupun berupa alkes gitu. Terus sebenarnya mindset yang perlu dijaga sama aja kalian tuh dititipi perusahaan alkes itu aset, nah berupa sama aja kayak senilai uang tertentu gitu ya, maupun alkes maupun non alkes seperti mobil atau apa. Sebenarnya harapannya juga mindsetnya sama dan sama-sama pentingnya dengan menjaga uang kasir yang tadi hilang itu. Kok 100.000, 1 juta kan cukup besar gitu ya. Sekali, Mbak Nisa. Mungkin mindset itu perlu terus diingatkan. Kadang juga kita mungkin menyepelekan pulpen hilang, request minta pulpen, kesannya sederhana ya pulpen, tapi ternyata kalau lihat di catatannya Mbak Tri saya laporan keuangan itu wow pengeluaran beli ATK ibaratnya beli pulpen kertas itu 1 tahun ternyata banyak juga ternyata wow ratusan juta ya kalau untuk semua PTH ternyata banyak banget ternyata ya seperti itu sih harapannya lebih aware lagi kita ke depan dan lebih menjaga lagi dengan apa yang udah dititipkan perusahaan karena sama halnya dengan kita menjaga uang perusahaan gitu ya kan kadang kalau kasir nih dulu mungkin Mbak Yulia waktu jadi kasir selisih 10.000 aja udah Bingung, nervous gitu nah gimana gantinya ini ya kenapa nah ini itu kok kayaknya gimana? belum ada rasa-rasa itu kalau misalnya kita teman-teman menjatuhkan handpiece atau apa padahal biayanya lebih luar biasa ya Mbak Nisa lebih mahal lebih mahal gitu, daripada teman-teman. itu nah harapannya Jadi kalau memang
kenapa saya buat checklist monitoring harian itu ya, mungkin teman-teman sobat Ailing khususnya Sarpras gitu ya, buat Mbak Nisa juga. Ini mempermudah teman-teman juga sih ya sebenarnya, karena memang pekerjaannya banyak dan bercampur gitu ya, karena memang ada beberapa yang dia Double job diamanahi di job yang lain gitu. Ini mempermudah sebenarnya teman-teman. Sebenarnya apa sih yang harus dimonitoring setiap harinya gitu. Kemudian apa aja sih yang perlu saya perhatikan selagi saya diamanahi sebagai Sarpras. Itu sebenarnya sudah kita kasih sarana gitu ya, sarana buat teman-teman lebih mudah mengorganisir waktunya, mengorganisir pekerjaannya gitu. Tapi memang ketika kita langsung ke lapangan itu masih ditemukan nih debu di bawah kabel yang masih menggulung-gulung. Ini apa nggak takut dokternya pas berdiri nyantol, itu kan itu bahaya gitu ya. Atau pasiennya gitu kan. Ini kan kita juga mempertimbangkan terkait dengan keselamatannya. Kemudian selain itu Mbak Nisa, teman-teman Sarpas ini juga bertanggung jawab terkait dengan administrasi alatnya. Jadi kayak mesin yang kita pakai gitu ya, mungkin sobat Ailing dan juga sobat operasi semuanya, alat-alat kita itu semuanya di maintenance dengan terjadwal, dengan baik, rutin. Jadi kalau untuk hasil insya Allah semuanya sesuai dengan standar gitu ya, karena kita rutin banget Mbak Nisa, ada yang 6 bulan sekali, ada yang memang 1 tahun sesuai dengan standarnya. Jadi insya Allah aman gitu ya untuk perform dari alatnya sendiri. Ketika memang ada keluhan dari dokter, alatnya kurang perform nih, nanti kita akan lakukan identifikasi terkait dengan alat itu. Ini kenapa kok nggak perform? Apakah ada part yang memang harus diganti atau memang kita butuh untuk vendor ke kita untuk melihat alatnya. Jadi nanti akan kita tindak lanjutilah itu nanti keluhannya seperti apa gitu. Oke, luar biasa sekali. Soalnya cukup singkat, padat dan jelas ya sesi pada hari ini. Semoga teman-teman bisa tergambar gitu ya. Kalau mungkin selama ini ada mungkin 1-2 terdengar sempat selentingan, Sarpas tuh kerjanya apa sih yang ya? Kok nggak jelas gitu ya. Agak terpanggil gitu ya. Untuk klarifikasi. Ya, karena air yang mengalir dengan deras gitu ya. Kemudian lampu yang tidak pernah mati, itu juga salah satu bentuk supportnya tim sarana dan prasarana di balik layar. Ya. Terus juga mungkin ini juga Mbak Yulia, kalau teman-teman di corporate dan mungkin sebagian di cabang juga ya, Departemen Sarpras juga berfungsi untuk purchasing juga ya, pengadaan kan masih jadi satu di sini. Jadi teman-teman kalau pengadaan laptop maupun pengadaan alkes itu ya, kami tim divisi dan Departemen Sarpras yang melakukan itu juga. Ya, agak pelit sih Mbak Nisa saya ya, nggak tahu sih, mungkin ada beberapa yang bilang Mbak Yuli pelit nih, tapi ya nggak apa-apa. Jadi saya harus tahu persis kenapa kok minta dilakukan pengadaan itu dan alasannya kenapa, kondisi yang sebelumnya seperti apa, sudah dilakukan apa, itu benar-benar saya tanya sebelum saya lakukan proses untuk ACC pengadaan alatnya. Karena memang tapi insya Allah secara umum kita tidak akan menghambat pekerja, tetap kita akan support semaksimal mungkin ya Mbak ya untuk performa pekerjaan teman-teman di lapangan untuk menunjang itu kan. Memang kita tidak menghambat, tapi kita hanya pengen tahu nih kenapa kok minta ganti gitu. Lagi butuh ya nggak apa-apa, sampaikan aja kita butuh apa. Kita butuh laptop, kita butuh handphone yang tidak mendukung. Nah bahkan ketika ada, ini pengalaman sih Mbak Nisa ya, ketika ada minta handphone ke saya itu langsung konfirmasi dong, karena kan memang alasannya buat konten ya. Nah saya langsung konfirmasinya ke Markom nih, memang butuh ganti handphone tak, karena speknya sebelumnya seperti ini. Jadi memang ini bukan tujuannya untuk nakut-nakutin atau menghambat, bukan ya. Enggak, tapi lebih memang tugasnya kita juga kan nggak mau, karena kan banyak ya Mbak Nisa ya, mengingat barang-barang kita juga banyak, kita nggak mau melakukan sesuatu yang fungsinya tidak secara maksimal gitu. Lagi itu memang masih bisa dimaksimalkan ya kita kenapa tidak. Iya, sebenarnya salah satu fungsi controlling ya dari teman-teman Sarpas. Dan memang kalau menjaga juga ya Mbak Nisa ya, kalau Mbak Yuli dan tim tidak seperti itu malah justru salah, maksudnya memang seperti itu. Jadi jangan trauma ya teman-teman. Oke, nah insya Allah luar biasa sekali, cukup menarik sesi hari ini. Tapi karena terbatasan waktu harus kita sudahi dulu. Nanti monggo jika ada pertanyaan tentang Sarpras bisa langsung hubungi Mbak Yuli. Boleh, dengan senang hati. Atau timnya ya, ada banyak timnya. Jika ada pertanyaan juga monggo boleh. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak Mbak Yuli sudah bersedia hadir ya. Sobat Operasi jangan lupa untuk follow dan subscribe channel YouTube Operasi yaitu di Ailing Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.